Oke, pecahan parsial. Ya, jadi kalau untuk penjumlahan aljabar kita bisa menentukan penjumlahan itu seperti ini. Penyebutnya ini beda kan, jadi kita akan samakan penyebut. Jadi kalau samakan penyebut, otomatis penyebut dua bagian ini kita kalikan. Kemudian penyebut ini dipindahkan ke sini, penyebut ini dipindahkan di sini. Jadi kalau Anda lihat operasi penjumlahan itu kurang lebih seperti ini. Maka kalau dikalikan ini dioperasikan akan jadi X tambah 1 tambah 3X kurang 6 kurang 6 ya, ini kan. Per X kurang 2 kali X tambah 1. Ini. Ya, ini penjumlahan aljabar dari bentuk pecahan. Gitu. Oke. Nah, di sini kita dapatkan 4X kurang 5. Sama dengan X kuadrat kurang X kurang 2. Dari mana ini? X kali X kuadrat. X kali 1, X. Kemudian minus 2 kali X, minus 2X. Minus 2 kali 1, minus 2X. Jadi yang jadi adalah minus 1X kurang 2X. Dapatnya minus 1X. Gitu ya. Nah, kita bisa cari kebalikan dari bentuk ini ke sini. Ya. Kebalikan dari bentuk 4X kurang 5 per X kuadrat kurang X kurang 2 itu ke bentuk ini. Bentuk ini. Nah, penyelesaiannya dengan menggunakan metode pecahan parsial, itu maksudnya. Jadi pecahan parsial adalah bagaimana bentuk seperti ini dijadikan bentuk pecahan seperti ini. Ini kan belum parsial ya, ini kan satu kan. Yang disebut parsial kan ini. Yang kalau di komputer bilang, oh partisi, bikin partisi tapi hard drive atau hard disk. Partisi itu maksudnya kan dibagi-bagi. Dibagi beberapa bagian. Kalau ini kan pecahannya cuma ini, cuma satu bagian. Tapi pecahan yang ini ada dua bagian. Ini bagian pertama, ini bagian kedua. Jadi intinya begitu. Yang akan kita lakukan sekarang bagaimana membuat pecahan dalam bentuk satu ini jadi bentuk pecahan parsial, pecahan beberapa bagian. Ya. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya sendiri, yang pertama adalah penyebut itu harus difaktorisasi. Oke, pecahan itu kan pembilang dan penyebut. Jadi langkah paling pertama adalah untuk menyelesaikan ini, penyebut itu harus difaktorisasi dulu. Nanti kita lihat bagaimana itu. Misalkan ini X kuadrat kurang X kurang 2, ini harus difaktorisasi. Dia akan jadi X kurang 2 kali X tambah 1. Kenapa begini? Itu ada di kuliah sebelumnya ya. Ada kuliah sebelumnya. Yang kedua, pembilang setidaknya itu dia satu order lebih rendah. Ya. Satu order lebih rendah dari penyebut. Jadi kalau pembilang itu berorder sama atau lebih tinggi dari penyebut, maka dia harus dilakukan pembagian. Misalkan ini 4X kurang 5. Ya. Dia memiliki order 1 untuk X. Ya. Ini X ini kan pangkat 1 kan sebenarnya, tapi kita tidak tulis. Jadi disebut order 1. Atau X pangkat 1 kan, tapi kita tulis X pangkat 1 X saja. Nah, kalau dibandingkan dengan X kuadrat kurang X kurang 2, maka X kuadrat ini order 2, karena dia pangkat 2. Ya. Dibandingkan dengan yang ini. Oke. Ya, ketika order dari pembilang sama dengan atau lebih besar dari penyebut, pembilang harus dibagi oleh penyebut hingga sisa hasil baginya memiliki order lebih rendah dari penyebut. Ini nanti akan lebih jelas ketika kita mengerjakan latihan soal. Jadi sekali lagi perhatikan, yang disebut order satu tingkat di bawah order penyebut, lihat ini saja. Ini kan tadi soalnya 4X kurang 5
per X kuadrat kurang X kurang 2. Ya. Coba lihat, pembilangnya 4X kurang 5. X-nya cuma X pangkat 1. Penyebutnya X pangkat 2. Kalau bentuknya seperti itu, boleh dikerjakan. Tapi kalau misalkan sini 4X kuadrat kurang 5 per X kuadrat kurang X kurang 2, itu belum bisa. Itu harus dibahagi dulu dengan ini sampai tersisa tinggal 4X. Atau setidaknya tinggal X pangkat 1, bukan X pangkat 2. Nanti kita lihat sebentar di soal. Oke. Kita langsung saja ke, ada tipe-tipe ya, 3 tipe. Jadi dalam pecahan-pecahan ada 3 bentuk. Ini yang bentuk linear, seperti ini. Kemudian ada yang linear berulang. Contoh misalkan seperti ini. Bisa pangkat 3, bisa pangkat 2, dan seterusnya. Atau yang kuadratik. Bentuk kuadratik. Bentuk kuadrat. Itu semua akan jelas di soal latihan. Untuk yang awal kita akan mengerjakan dulu latihan soal untuk pecahan partial yang digolongkan dalam bentuk linear. Ya. Oke. Nah, latihan 1. Kali keluar ini. Selesaikan 11 kurang 3X per X kuadrat tambah 2X kurang 3 ke bentuk pecahan parsial. Nah, langkah yang pertama adalah apa? Penyebut ini kita faktorisasi. Kalau kita faktorisasi, X kuadrat tambah 2X kurang 3 itu menghasilkan X kurang 1 dikali X tambah 3. Anda bisa uji ini apakah benar sama dengan ini. Sehingga menghasilkan apa? Penyebut yang memiliki order yang lebih rendah dari pembilang. Ya. Jadi ordernya lebih rendah. Oke. Nah, kita tulis lagi bentuk yang ini, kita akan tulis seperti ini. Ini bukan sama dengan, tapi ini setara, boleh dibilang equally. Tidak bilang sama persis ya, tapi setara lah dengan ini. 11 kurang 3X per faktorisasi dari ini. X kurang 1 kali X tambah 3. Nah, karena kita akan bikin ini dalam bentuk parsial, maka kita akan bahagi dia dalam 2 bagian. Bagian A dibagi dengan X kurang 1, kemudian B dibagi dengan X tambah 3. Oke. Nah, untuk bikin sama seperti ini kan, kalau penjumlahan Anda lihat ya, ini penyebut dengan ini, penyebut di sini dan penyebut di B itu kan tidak sama. Untuk sama kita bikin samakan penyebut. Kalau disamakan penyebut, maka jalan paling gampang adalah mengalihkan penyebut ini. Apabila dikalikan, ini kali ini, kemudian hasilnya akan dikalikan dengan A. Oke, ya, dapatnya ini. Ya, jadi bentuknya akan seperti ini. Lihat saja polanya. Jadi yang penyebut di B itu akan dikalikan dengan A. Penyebut di A akan dikali dengan B. Ini untuk yang bentuk ini ya. Perhatikan baik, perhatikan baik. Sekarang penyebut sudah sama. Ya, ini sudah sama. Ini sudah sama dengan ini. Maka kita tinggal melakukan apa ini? Operasi aljabar. 11X kurang 3 kurang lebih sama dengan ini. Oke. Nah, untuk menentukan A dan B, maka pilihlah X. X itu yang bisa menyebabkan B ini jadi 0 atau A ini jadi 0. Oke. Kalau Anda lihat bentuk ini, yang bisa jadikan B itu 0 itu 1. X sama dengan 1. Kenapa? 1 kurang 1 itu kan 0. 0 kali B, ya 0. Kalau untuk membuat itu A jadi 0, itu X sama dengan minus 3. Karena minus 3 tambah 3 itu 0. 0 kali A, 0. Oke, untuk jelasnya mari kita lihat di slide berikut. Oke, sampai sini bisa ikuti? Bisa. Nah, oke ya. Kita tulis lagi. 11 kurang 3X itu sama dengan, atau equally ini, ya. Kita pilih X sama dengan 1 untuk membuat B ini jadi 0. Ini kan tinggal masukkan saja. 11 kurang 3 kali 1, A, 1 tambah 3, tambah B, 1 kurang 1. Ini kan jadi 0 sebentar. Karena ini kan 1 kurang 1, 0. 0 kali B, 0. Jadi tinggal ini. 8 sama dengan 4A. A sama dengan 2. Kok 2? Karena 2 kali 4, 8. Ya. X
sama dengan minus 3. Untuk bikin A ini jadi 0. Toh? X sama dengan minus 3. 11 kurang 3 kali minus 3. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kan jadi 0. Maka B-nya jadi minus 5. Nah, nilai A dan B ini kita kembalikan ke bentuk ini. Bentuknya kan adalah ini. Jadi masukkan saja ini. Nah, sekarang coba lihat. Kenapa tambah ini sekarang jadi minus? Ya, karena B itu kan minus 5. Jadi kurang. Oke. Untuk membuktikan apakah ini sudah benar seperti bentuk awalnya, ya kita bisa uji. Uji saja ini. Ya, kita uji. Nah, maka hasilnya akan sama seperti yang ini. Oke, harus diuji. Oke, ya. Seperti itu. Sederhana sekali sebenarnya. Lihat saja polanya, ya. Makanya saya rekam ini dalam bentuk video supaya Anda bisa lihat berulang kali. Kalau Anda tidak buka-buka, ya itu rugi sendiri. Oke. Kita lihat ini pecahan parsial dengan faktor linier. Sekali lagi, ini kita masih bicara dengan yang linier, ya. Untuk latihan 2, nah ini. Latihan 2, kita dimintakan untuk mengubah bentuk 2x kuadrat kurang 9x kurang 35 dibahagi x tambah 1 kali x kurang 2 kali x tambah 3. Ini ke bentuk penjumlahan 3 pecahan parsial. Ini sudah 3 pecahan parsial. Ya kan? Nah, berikut. Kali kita lihat. Ya. Oke. Nah, ini akan bentuk seperti ini. Sudah, ikut saja. X tambah 1, X kurang 2, X tambah 3. Oke, jangan lupa ini. Oke. Nah, jadi ketika ini semua dikalikan X tambah 1 kali X kurang 2 kali X tambah 3, maka A ini akan dikalikan dengan apa yang tidak ada pada dia sebagai penyebut. Yang tidak ada pada dia sebagai penyebut adalah X kurang 2 dan X tambah 3. B ini akan dikalikan dengan yang tidak ada pada dia sebagai penyebut, yaitu X tambah 1, X tambah 3. Begitu dengan C. Oke. Nah, bagian ini dan ini sudah sama, maka lakukan saja penjumlahan aljabar untuk bagian pembilang. Ini, pembilang. Kita cari untuk membuat mana ini? Untuk membuat B itu jadi 0 atau C jadi 0. Yang ada itu minus 1, X minus 1. Kalau dimasukkan, ini B jadi 0. B jadi 0, C jadi 0. Kalau dia X sama dengan minus 1. Kami tinggal mengganti nilai minus 1 ini ke X ini. Hasilnya dapat A. Nah, ini. Sekarang untuk dapat B, kita mau bikin A itu jadi 0, C itu jadi 0. Yaitu 2. Kita ganti X itu 2. Karena kalau 2 kurang 2, 0 kan? Tidak ada masalah ini. Kalau sudah 0, ya apapun dikalikan 0, 0. Ini 2 kurang 2, 0. Sudah, habis lagi. Tinggal B. Dapatnya minus 3. X sama dengan minus 3. Untuk mendapatkan apa ini? Untuk mendapatkan C. Ini kan minus 3 tambah 3, 0. Minus 3 tambah 3, 0. A akan 0, B akan 0. Dapatnya C. C-nya dapat 1. Setelah dapat ABC, kembalikan lagi ke pola yang tadi. Ini. Tadi kan di sini A, sini B, tambah C kan. Ini A per ini, tambah B, tambah per ini, tambah C per ini. Sekarang kenapa dia sudah jadi minus? Karena nilai B tadi, kita lihat, B itu minus 3 kan. Jadi dia akan berubah tanda jadi minus. Ya. Oke. Nah,
Sekarang coba lihat bentuk yang latihan 3. Latihan 3 ini, pembilang dan penyebut itu punya order yang sama, yaitu X kuadrat, X kuadrat. Oke, seharusnya dia yang pembilang ini harus satu order lebih rendah dari ini, tapi sekarang sama. Jalan satu-satunya adalah yang paling pertama adalah kita membaginya dengan ini. Ini X kuadrat tambah 1 harus dibagi dengan ini, supaya dia tinggal order 1. Ya, kita bahagi. Kalau Anda bahagi seperti yang sudah saya contohkan pada minggu yang lalu, bagi turunan begitu, bagi itu. Ini pertama akan dapatkan hasilnya 1. Karena apa? 1 kali ini, ya, 1 kali ini kan dapatnya X kuadrat tambah 1. 1 kali X kuadrat tambah 1 X kuadrat. X kuadrat tambah 1, itu hasilnya. Nah, sisa hasil baginya 3X kurang 1. Anda sudah tahu, wah, apa yang sisa hasil bagi? Saya sudah jelaskan minggu yang lalu. Maka kita akan tulis ini, hasilnya kan 1, tapi ada sisa hasil bagi, ya, sisa hasil baginya 3X kurang 1. Maka kita akan tulis seperti ini. Bentuk ini, ya, bentuk ini akan kita tulis 1 dari mana? Dari ini. Dari sisa bagi. Dari hasil bagi. Tambah sisa hasil bagi. Ini, per ini. Sudah kan? Ini yang bagian ini sudah satu order lebih rendah dari ini. Ini cuma X pangkat 1, ini X pangkat 2. Yang akan kita selesaikan selanjutnya adalah yang ini. Ini sudah ada, hasilnya sudah ada, sudah 1. Tinggal yang ini. Maka kita bikin dia berarti ada 2 bagian, A sama B. Dengan pola yang sama yang kita kerjakan pada yang tadi, maka ini akan sama, kita tinggal bikin operasi aljabar terhadap bagian pembilang. 3X kurang 1, dan ini. Untuk mendapatkan A, maka B ini harus 0. Supaya B jadi 0, maka X-nya harus 1. 1 0. Oke, ya, saya lanjut tadi. Ini sudah sama penyebutnya, berarti tinggal kita cari yang ini. Kita selesaikan secara aljabar ini. Yang untuk mencari A, X di B ini harus 0. Atau B itu harus 0. Maka, masukkan saja nilai 1 di bagian semua ini. Dapatnya nilai A. Minus 2. Sekarang untuk B. Lanjut untuk dapat nilai B. Untuk mendapat nilai B, A itu harus 0. Supaya A harus 0, maka X-nya harus 2. Supaya 2 kurang 2, 0. 0 kali A, 0 kan? Dapatlah B. Kita tinggal masukkan nilai A dan nilai B dalam bentuk A tambah B tadi kan? Maka A-nya kan minus 2. Tambah 5. Yang presentasi saya nggak muncul. Kenapa? Presentasinya nggak muncul. Bagaimana? Presentasi nggak muncul. Oh, oke, sorry. Layar. Oh. Sorry. Oke, ini sudah ya. Berarti saya mundur lagi. Oh, sudah. Oke, jadi ini yang tadi. A-nya kita dapat minus 2. Dari mana ceritanya? Dari sini. Oke. Kemudian kita cari yang B. Mohon maaf ya, karena presentasinya sepertinya kacau. Saya sudah edit. Oh iya. Ya, jadi ini B. Untuk mendapatkan nilai B, maka A itu harus kita buat 0. Bagaimana cara buat 0? Ini X ini kita ganti dengan 2. Otomatis kalau ini X sama dengan 2, ini juga harus 2 ya. Dikali 2, ini juga 2 ya. Ini kan, ini dapat ini. Kita tinggal masukkan ini dalam bentuk pecahan yang tadi, parsial. 1 kan tadi ada, jangan lupa 1 kita sudah dapatkan, itu 1.
Kenapa jadi kurang? Padahal ini tambah, ini kan minus 2. Jadi kurang. Oke, ini hasilnya. Jadi X kuadrat tambah 1 per X kuadrat kurang 3X tambah 2 itu kurang lebih sama dengan 1 kurang 2 per X tambah 1 tambah 5 X kurang 2. Oke? Bisa? Oke, Sir. Oke ya, lanjut. Wah, ini aneh lagi. Kenapa? Oke, ini. Latihan 4. Nah, ini lebih aneh lagi. Pembilangnya ordernya lebih besar dari penyebut. Ingat, kalau ordernya itu lebih besar atau sama dengan penyebut, maka dia harus dibagikan ke penyebut. Oke, harus dibagikan ke penyebut. Kalau dibahagi ini, X kuadrat kurang 2X kuadrat kurang 4X kurang 4 dibahagi X kuadrat tambah X kurang 4, itu akan menghasilkan X kurang 3 dengan sisa hasil baginya X kurang 10. Anda bisa uji ini ya. Cara baginya pakai ini. Pakai yang model begini. Pakai yang begini. Nah ini. Ini. Misalkan 6 bagi 3. Nah, kira-kira gitu. Yang model pembagian begini ya. Tapi ini masukkan yang nilai ini. Gitu. Oke. Ya, boleh? Paham ya? Jadi, sorry. Namanya, oke. Ya. Jadi ini. Jadi ketika ini dibagi dengan ini, hasilnya adalah X kurang 3 dengan sisa hasil baginya X kurang 10. Maka kita akan tulis seperti ini. X kurang 3 ditambah X kurang 10 per ini. Oke, kita faktorisasi ini. Ini kan belum dalam bentuk faktorisasi. Kita faktorisasi, dia akan menghasilkan X tambah 2 dikali X kurang 1. Setelah itu baru kita buat dalam bentuk hanya bagian ini. Ini kan sudah ada. Sudah dapat. Ini sudah hasil. Sekarang yang ini belum dalam bentuk pecahan parsial. Maka kita akan buat seperti ini. Mengikuti pola yang tadi, apa yang tidak ada di A ini, kita kalikan di sini. Apa yang tidak ada di X kurang 1, kalikan dengan A. Apa yang tidak ada di B, X tambah 2, kalikan dengan B. Maka penyebutnya juga akan kalikan seperti ini, akan sama. Oke. Lanjut ya. Oke. Ya. Ya, sudah sama dengan ini. Sudah sama dengan ini, maka kita lakukan operasi aljabar. Kita akan buat B itu jadi 0. B jadi 0 berarti kita taruh ini harus X minus 2. X sama dengan minus 2. Karena minus 2 tambah 2 itu 0. 0 kali B, 0. Oke. Dapatnya A. Untuk mendapat B, itu A harus jadi 0. Maka apa yang harus kita berikan? X itu sama dengan 1. 1 kurang 1, 0. Ayo A, 0. Oke. Aduh. Apa dia bisa hilang ya? Oke, dapatnya B. Oke. Sampai sini bisa? Bisa, Sir. Ini tinggal lihat pola tadi. Oke, selanjutnya. Sudah dapat A, dapat B. Nah, ini solusi selanjutnya ya. Kita kan mau bikin ini jadi pecahan parsial. Kita masukkan A, kita masukkan B. B kan tadi minus 3. Oke. Jangan lupa, di bagian sebelumnya ini ada yang sudah kita dapat. Iya. Ini yang tadi kan, paling awal kita dapatkan yang ini kan. Berarti ini kan yang harus kita ganti kan. Kita tinggal masukkan yang bagian ini di sini. Ya kan, ini sama kan dengan ini. Maka seperti ini. Ini hasilnya ya. Jadi kalau dibuat dalam bentuk parsial, dia akan menghasilkan ini.
Oke, saya ulangi, kalau ini pembilang itu ordernya lebih besar atau sama dengan ini kan pangkat 3, ini pangkat 2, ini di atas lebih besar. Seharusnya yang paling ideal adalah dia ini paling maksimum kalau dia penyebutnya X pangkat 2, ini harus X pangkat 1. Ya, kalau dia X pangkat 2, ini X pangkat 2 nggak bisa, harus dibagi dulu. Apalagi ini X pangkat 3, lebih jauh lebih besar. Oke, nah untuk kuliah hari ini singkat saja, karena saya pikir kita sudah boleh melewati 4 pertemuan ya dengan sukses. Saya kira wajar kalau ada kesulitan, itu sesuatu yang wajar. Biasanya adalah ini, menyelesaikan parsial dari ini 4 kali X per 4 dibagi X kurang 2, X kuadrat kurang 2X kurang 3. Jadi ini, Anda lihat, ini ordernya lebih rendah dari yang ini ya. Jadi 4X kurang 16. Ini kan kalau Anda kali 4X kurang 16. Kalau yang ini karena sama, Anda harus membagikan dulu ini. X kuadrat tambah 9X tambah 8 dibahagi X kuadrat tambah X plus 6. Cara bahaginya seperti apa? Cara bahagi orang-orang kampung. Bagi bersusun. Seperti yang sudah saya jelaskan minggu yang lalu. Oke. Ini akan dikumpulkan paling lambat pada kuliah, salah ini ya, kuliah 6. Sorry. Ini akan dikumpulkan paling lambat pada kuliah 6. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan bertanya via WA atau via email. Saya tidak melayani dalam bentuk telepon. Ya, bertanya lewat WA atau email. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Ada. Salah gimana? Sir, ini sebenarnya di soal penguploadan video. Nah, Kita apa sih Sir kalau misalnya mau upload dan yang lebih cara pembuatan video untuk program editing yang sama dengan kita video Sir, kita rasa terlalu lama Sir. Kan lihat picek-picek giga Sir, DP besaran. Kenapa bisa besar begitu? Padahal cuma 10 menit. Oh, enggak. Ya, kan itu Sir, ada waktu kita kan bikin video yang pertama memang pahit sekali, yang kedua si pahit mati tinggal tidak potong, soalnya sambil berhitung juga tuh Sir dalam video, jadi pas penguploadan agak berat. Nah, pertanyaannya kenapa panjang sekali video? Oh apa Sir, sambil sementara di video Sir ada sambil berhitung, sambil mencatat. Oh begitu. Total, kalau di total tanpa potong-potong berapa durasi? Tanpa dipotong. 30 punya Sir, punya. 30 menit. Iya. Terus apa punya itu yang bilang 10 menit sampai? Ya, bagaimana Sir? Ada yang tadi bilang yang 10 menit itu besarnya hampir 1 giga. Itu video Anda? Bukan, saya punya Sir, yang 30 yang dipotong-potong itu yang kirim langsung ke Sir via WA. Sebenarnya ya, kalau soal bagaimana mau atur video itu jadi lebih kecil, lebih besar atau bagaimana resolusinya, saya kira anak informatika jauh lebih tahu. Tapi kalau ada ide gimana? Maksudnya bagusnya seperti apa? Kalau misalnya Sir, kalau video boleh nggak kita mau bikin sama, boleh sih kalau misalnya mau bikin video mungkin kita ke depan Sir mau bikin sama yang kita bikin yang tadi, mungkin bisa potong-potong Sir, jadi nggak dapat kita tulis memang langsung ada dah sama yang tadi dah. Iya, pokoknya terserah saja ya, aturlah, itu ikuti saja, yang penting itu pekerjaan Anda ya. Saya pikir sebenarnya kalau taruh di YouTube kan sebentar, nanti videonya juga kan bisa dikonversi kan filenya. Supaya kalaupun kita lihat, tinggal lihat di YouTube. Tapi ya sudahlah, pokoknya lihat saja lah bagaimana yang terbaik. Intinya begini, usahakan apa yang kalian kerjakan itu sebenarnya begini ya, itu sebenarnya bukan untuk saya sebenarnya, itu cuma evaluasi saja. Tapi kan ini akan jadi semacam memoir Anda pribadi, atau kalian saja yang melihat ini, bahwa setidaknya kita pernah ini kuliah, kita pernah rekam apa yang kita buat. Itu kan entah satu saat seperti apa saya tidak tahu, tapi saya percaya segala sesuatu yang diabadikan itu
punya nilai tersendiri di masa yang akan datang. Saya percaya demikian. Ya, jadi terserah saja Anda mau kreasi, kalian mau kreasi, yang penting itu pekerjaan Anda sendiri. Jangan juga terlalu apa ya, jangan menganggap terlalu rendah diri Anda bahwa sebenarnya ini bisa dicapai ya, kalau ada usaha. Sekali lagi jangan sungkan-sungkan bertanya ya kalau ada kesulitan. Iya. Ada satu Ya, lagi Sir. Sir boleh nggak yang hasil dari ini bisa kalau misalnya Sir mau upload itu boleh nggak terlalu soalnya kan nanti dia bikin kalau cari upload iya oke. Jadi sebenarnya begini, ini kan saya rekam di Google Meet kan. Iya. Nah, renderingnya itu kan dari Google semua. Jadi saya tinggal tunggu email. Kalau dari emailnya sudah ada notifikasi dari Google, sudah saya langsung upload di YouTube itu. Jadi tergantung dari Jadi yang bikin lama terkadang dari YouTube nggak tahu apa jaringannya atau kadang-kala cepat sekali, kadang-kala lambat. Oke, terima kasih. Ini masukan. Nanti saya usahakan dari mana ada beberapa jaringan yang paling. Soalnya jawab kali Sir kayak waktu. Iya, Oke. Saya usahakan secepatnya. Yes. Oke, terima kasih. Iya, makasih Sir. Oke, saya kira itu saja ya hari ini. Terima kasih. Nanti saya akan segera upload kuliah kita di secepatnya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Yes, Sir. Woi. Ya. Ini Wolfie motor cantik ya deh. Gimana? Wolfie motor putus rantai. Oh. Kemudian ada WA. Apa Wolf? Putus rantai. Putus rantai. Gimana suara motor kok terdengar jelas di telinga. Lama kalau mau lihat ya. Video rumah baru. Dia dari mana soalnya? Putus rantai di mana? Di bawah di Alfamart. Dia bilang kamu kan Jo ada bengkel dan gitu. Alfamart mana? Alfamart bawah. Oh iya. Iya. Oh dia sedih kos dan ini. Iya, mar DP motor putus rantai di apa? Mau OTW kos nomor DP motor putus rantai di bawah, jalan bawah. Oh dia mungkin mau minta tolong anak motola no. Kalau dia kaki dan. Terus asli loh. Dia udah bawa aku, habis itu dia bawa masuk dari motor man. Tak bilang berjalan dia dulu ada di bengkel di dekat situ. Kalau kita cepat kan mau. Kamu dong dua sama-sama. Enggak lah, nggak mungkin. Ya udah, ntar lanjut nonton film Korea. Ya udah begitu cuma. Kenapa dia nak balas terhadap chat ulang? Macam mau merokok dulu. Tidur rokok. Siapa? Jadi dia sudah tak menjelaskan di pertama terhadap banyak. Ada rengge. Tak ada nilai Instagram tuh. Nanti di tengah-tengah sampai tahun biar itu udah kaji. Putus nih. Iya oke deh. Makanya kita kali kalau dia balik survei rekaman nih kan bukan referensi lain. Udah. Besok kan dia harus upload ulangnya. Apa besok langsung terang. Besok lah tugas mau kumpul no. Kapan nih? Oh iya. Yo. Kita bisa anjing.